kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berdiri di sini bukan berarti saya bisa, tapi saya di sini untuk mengumpulkan tugas ya, karena tugas guru penggerak itu diantaranya saya harus berbagi. Jadi awal dari guru penggerak, mungkin rekan-rekan yang lain juga tahu, saya merasa down sekali dengan tugas-tugas yang banyak, dengan IT yang tidak bisa saya kuasai. Saya banyak bertanya ke Wiis, ke Pak Firman, ini gimana? Saya nggak bisa gitu. Bahkan untuk menyelesaikan tugas di rumah pun saya mengejar anak. Jadi, gimana ini? Suara ibu kenapa nggak keluar gitu? Untuk bikin video bagaimana? Kemudian untuk Canva juga bagaimana? Sampai saya belajar pada anak saya. Alhamdulillah setelah berjalan kami angkatan 7 ini menyelesaikan satu modul. Satu modul itu terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 itu tentang lupa lagi yang yang ada visi guru penggerak, dan 1.4 yaitu tentang ini budaya positif. Nah, ini sebenarnya budaya positif ini sudah ada di sekolah kita. Alhamdulillah dengan pembiasaan yang kita lakukan, yaitu mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, itu pembiasaan yang oleh pembiasaan PPK ya, itu sangat baik sekali, karena setelah nanti kita akan lihat di budaya positif ini. Kita lihat di sini latar belakangnya, kenapa diadakan budaya positif ini. Kita lihat bahwa sekolah ini adalah tempat yang seharusnya aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid dalam belajar. Hal ini sejalan dengan sudah ada sebenarnya di filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah itu harus membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Faktor yang dapat diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang aman, nyaman, bahagia, dan menyenangkan adalah dengan menanamkan budaya positif. Nah, budaya positif yang ditanamkan itu akan memunculkan hal baik yang nantinya ada dalam setiap kegiatan warga sekolah. Jadi pembiasaan kita mulai dari Senin upacara, kemudian Selasa kita melakukan olahraga, kemudian hari Rabu ada pramuka, ada ramah, Rabu makan buah, kemudian juga pemberian tablet tambah darah, sarapan bersama. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Apalagi di hari Kamis kita ada tilawah. Tilawah ini sangat berarti sekali
dengan profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu berakhlak mulia. Nah dari situ sedikitnya kita menanamkan pada siswa untuk bertilawah dan juga berliterasi. Kemudian di hari Jumat kita adakan duha. Nah apa saja yang termasuk di dalam konsep-konsep budaya positif ini? Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah dari keenam ini ada yang keenam sudah saya lakukan, sedikit saya lakukan dan ternyata seperti ini untuk menghadapi siswa. Nanti akan kita lihat setiap bagiannya, kita akan bahas sedikit-sedikit saja. Kita akan pertama dulu tentang disiplin positif. Kita ubah paradigma kita yang asalnya bahwa kebutuhan kita itu sama. Ternyata pada kenyataannya bahwa menurut teori kontrol bahwa kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita, itu tidak bisa, karena justru kita harus berusaha bagaimana memahami pandangan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini, tidak bisa. Tapi kita harus memahami dulu bagaimana kita pandangan orang lain tentang dunia ini. Kemudian perilaku ada, ya jadi ada dua kemungkinan, ada yang bisa, ada yang tidak. Nah siapa yang bisa memukanya sebenarnya adalah diri kita. Jadi yang mengontrolnya itu adalah diri kita. Pemaksaan ada pada saat wujukan gagal, padahal seharusnya ada kolaborasi, konsensus, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Wah, kalau seperti itu saya yang menang atau dia yang kalah. Tapi bukan itu. Semua adalah menangnya. Itu teori kontrol. Nah, di sini disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid berdisiplin bukan dari hukuman karena takut dihukum, bukan dari karena mendapat imbalan karena nanti akan dapat hadiah, tapi murid berdisiplin ini karena dia menjadi murid yang memang menginginkan dan menghargai dirinya. Kenapa telat? Nah, tidak kita langsung takut murid itu, tapi ada nanti yang disebut dengan restitusi tadi. Nah kemudian kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari luar. Kalau imbalan, kalau hadiah, kalaupun hukuman, itu adalah motivasi ekstrinsik. Itu hanya sesaat saja nanti berlakunya, tidak berkesan dalam diri siswa. Nah, bagaimana dengan kebajikan universal ini? Salah satunya yang sekarang dikembang-kembangkan itu yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah ini yang sekarang kita pakai. Padahal masih banyak kebijakan universal lainnya. Jujur, kemudian amanah, itu juga adalah suatu kebijakan universal. Nah kemudian yang kedua, selain disiplin positif, itu ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi seperti tadi yang sudah disebutkan, ada kita melakukan sesuatu atau anak disuruh untuk melakukan sesuatu, ada dua yang mungkin terjadi, apakah itu merupakan motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik.
Anak melakukan karena untuk menghindari hukuman. Kenapa datang tepat waktu? Takut dihukum. Kenapa datang tepat waktu? Karena sudah merupakan kewajiban saya. Saya ingin melaksanakan atau takut kegiatan pembiasaan seperti pembiasaan yang setiap hari dilakukan. Anak sudah tidak alhamdulillah sudah tidak ada yang terlambat, ya, kecuali saya yang terlambat. ada apa ya, teori kontrol tadi, ada tujuan kenapa saya terlambat, ada alasan tersendiri. Nah, untuk menghindari yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang paling baik atau yang merupakan motivasi intrinsik yaitu menjadikan orang itu apa yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Ya, saya tidak terlambat karena saya menghargai diri saya. Itu teori motivasi. Nah, kemudian kita sering, bahkan saya juga masih salah antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan ini harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit dari fisiknya dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak akan benci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi ini anak akan menghargai disiplin. Kalau hukuman ini merupakan paksaan. Kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kita harus bagaimana? Jadi tidak boleh menghukum atau harus konsekuensi. Nah, ada yang lebih baiknya lagi, yaitu di sini ada yang disebut dengan restitusi. Nah, ini restitusi. Ini adalah suatu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak dengan hukuman, tidak konsekuensi, tapi kita ada restitusi. Nanti bagaimana restitusi tersebut. Nah, yang ketiga tentang budaya di sekolah, kita sudah punya peraturan sekolah. Tapi alangkah lebih baiknya yang kita tetapkan di sini adalah keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan? Karena di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau peraturan sepertinya itu lebih memaksa ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu ada pada diri siswa. Seperti ini sudah saya buat. Yang pertama, bekerja sama membersihkan kelas. Jadi sebenarnya di situ ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan sebenarnya. Tapi keyakinan kelas kita buat di sini. Ini bisa di awal semester atau di awal tahun kita buat keyakinan kelas bahwa kita buat yang pertama bekerja sama membersihkan kelas. Yang isinya adalah sebenarnya tidak boleh membuang sampah sembarangan atau mengerjakan piket sesuai jadwal. Ya, itu padahal itu peraturan di sana. Kemudian keyakinan yang kedua, saling peduli, menghargai, dan membantu sesama. Nah, ini ternyata setelah kemarin saya melakukan restitusi, beberapa anak, ada 2 anak yang saya restitusi, ternyata keduanya itu kenapa melakukan seperti itu? Karena dibully
Jadi kita tidak tahu, oh ada pembulian di kelas. Ya, kenapa kamu seperti itu? Karena di kelas Bu, anak-anak ceweknya sama saya tidak suka. Gitu. Nah, anak ilustrasi seperti itu. Padahal kita sebagai wali kelas saya tidak tahu, oh seperti itu. Saya suka diomongin Bu, saya tidak ingin, jadi tidak nyaman di kelas. Nah, berarti itu kan terjadi pembulian. Nah, kalau kita membuat di sini saling peduli, menghargai dan membantu sesama, itu berarti tidak boleh ada pembulian di kelas sebenarnya peraturan itu. Jadi peraturannya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Berarti menjaga ketertiban kelas. Peraturan itu sebenarnya, tapi dalam keyakinan kelas kan lebih enak lagi terdengarnya. Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Kemudian yang keempat, tepat waktu dan aktif di kelas. Jadi tidak boleh kesiangan gitu ya. Datang jam 7, itu kan peraturan. Saya dulu pernah membuat kesepakatan kelas, dan itu lebih mengarah ke peraturan. Nah, tapi lebih enak kalau kata-katanya di keyakinan kelas. Yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, berarti anak harus lalu siap belajar. Itu keyakinan kelas. Nah, kemudian apa bedanya tadi sebenarnya sudah ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebenarnya keyakinan kelas bahwa siswa harus bertanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi itu juga keyakinan kelas yang bisa kita buat. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya bahwa keselamatan, menghormati dan menghormati orang lain. Nah, yang keempat, selain keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dari nanti kalau kita melakukan restitusi, ada segitiga restitusi yang kita lakukan. Nah, kita akan paham. Jadi siswa itu kenapa melakukan itu? Apakah untuk kesenangan? Ada siswa yang malas belajar di kelas seenaknya saja. Ternyata kebutuhan dasar manusia yaitu ingin kebebasan. Mungkin itu yang diinginkannya. Tapi kita lihat nanti alasannya. Itu jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar ini untuk menjadi dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran, representasi dari semua keinginan, kebutuhan dasar bersifat umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Kemudian murid kita ini juga ingin mempunyai gambaran dunia bahwa murid kita juga di sini punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas murid kita. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Sebagai guru, posisi apa saja yang bisa terjadi atau yang bisa kita lakukan atau pernah kita lakukan. Yang pertama, bisa sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Nah, di sini motivasi kalau sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan menjadikan identitas gagal. Jadi kontrol dari luar. Sedangkan menjadi teman dan pemantau dan juga manajer itu memberikan identitas keberhasilan atau kesuksesan. Tapi yang lebih utama kita harus sebagai manajer. Nah, di sini bisa kita terapkan nanti di segitiga restitusi.
Sudah berpindah. Ya ini nanti bisa di ini Bu Tuti saya share di grup. Ya. Ya ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusinya. Saya sudah melakukannya, hanya videonya tidak saya tampilkan karena untuk privasi anak pun sepertinya tidak mau untuk dikembangkan. Hanya mungkin ini namanya saya tidak sembunyikan, saya sebutkan. Ini ada kasus di 9B, itu ada lihat yang awalnya anak ini pendiam, kemudian jarang bergaul dengan teman-temannya, tapi dalam beberapa minggu kemudian dia selalu berdua-duaan seperti berpacaran. Ya, ibu juga tahu ya. Ya, mendekati. Nah, itu kan menjadi teman yang lain pun merasa risih gitu. Kenapa di saat berkumpul, bahkan pada saat di Cilimus ini juga sama kadang berdua-duaan. Nah, saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu saya tanya dulu, tahu mengapa Adelia dipanggil, kemudian menurut Adelia perbuatan itu salah tidak, kemudian kita akan menyelesaikan masalah itu, dan dia mengatakan itu salah. Kemudian yang kedua, saya validasi tindakan yang salah tersebut, kenapa Adelia melakukan itu. Nah, langsung cerita panjang dan itu keluar gitu. Ya, dia yang awalnya bahkan ibu saya itu dulu mau curhat sama ibu sampai seperti itu, hanya tidak berani. Kemudian ada seseorang yang mendekati saya, ya saya nyaman, saya tidak pacaran Bu. Dia menyangkal seperti, hanya saya nyaman dengan dia. Apa yang keluh kesah Adel itu ditanggapi dan nyambung gitu, makanya selalu dua itu. Ya, itu saya tidak menyalahkan sikap Adel itu benar gitu. Hanya di sini bagaimana Adel harus bersikap yang seharusnya gitu. Itu divalidasi. Kemudian yang ketiga, saya menanyakan keyakinan kelas. Apakah Adel percaya bahwa dalam tata tertib sekolah itu ada tentang adab pergaulan. Kemudian ada pergaulan muslim itu sebagaimana, dan dia menceritakannya dan bisa, dan kemudian di akhir kedepannya ya saya akan melakukan tindakan yang ya tidak berdua-duaan lagi. Kemudian ya saya akan lihat lingkungan, kemudian akan bergaul dengan teman-teman yang lain. Tapi saya juga perlu bantuan ibu katanya, karena di kelas saya dikucilkan dengan teman-teman yang perempuan gitu. Jadi saya juga harus membantunya. Itu satu orang yang ya sebenarnya bukan kasus yang luar biasa, yang berat, yang biasa saja, tapi itu nanti akan terbawa gitu. Makanya ya saya dibuat segitiga restitusi. Yang satu lagi ada anak yang malas sekolah, itu juga sama dibuat segitiga restitusi, dan alhamdulillah kemarin itu ya sama ingin bantu juga bagaimana nanti kedepannya supaya tidak hanya dia menanggung sendiri di kelas gitu. Jadi wali kelas juga berperan ini. Nah itu 6 disiplin positif, budaya positif, diantaranya disiplin positif yang bisa dilakukan di sekolah, dan sebenarnya sudah ada, hanya ini saya menyampaikan di sini. Kemudian mungkin ada sedikit ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan juga akan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini menjadi perdebatan waktu kemarin di
dengan instruktur dan dengan fasilitator, kenapa tidak boleh kita memberi penghargaan kepada murid gitu. Nah, kita memang ini bagus pada murid diberi penghargaan, tapi kita harus lihat ke depannya. Ke depannya ini hanya sebagai motivasi ekstrinsik saja yang tidak akan berbekas pada diri murid, dan itu hanya sebagai nantinya takutnya murid hanya berbuat tersebut untuk mendapatkan imbalan. Jadi motivasi yang muncul dari murid. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya juga materi ini memang cukup banyak dan sangat yang menguras energi untuk mempelajarinya, tapi jangan takut Bu Is, insya Allah Pak Firman, insya Allah itu sedikit-sedikit itu bisa dijalankan. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi big applause buat Bu Yani ya, sudah memaparkan materi tentang budaya positif ya. Menguatkan saja, di sini ada restitusi, ada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu, ibu ketika masuk ke kelas itu membuat satu keyakinan kelas dengan siswanya. Misalnya kalau bahasa Inggris, coba kalau bahasa Inggris maunya seperti apa dong misalnya. Bu, maunya saya itu tidak banyak tugas, pasti. Nah, itu dibuat keyakinan kelas. Maunya di kelas ini seperti apa? Saya maunya kelas tertib misalnya. Saya maunya kelas bersih. Saya maunya misalnya datang tepat waktu. Dibuatkan, dan di sini dibuat aturan kelas, yaitu keyakinan kelas. Jadi dibuat wali kelas biasanya ya. Satu, tertib misalnya sesuai keinginan siswa. Jadi siswa itu dikasih kayak selembaran. Terus ini ke depan nanti apa saja yang diinginkan di kelas ini. Saya maunya tertib, saya maunya kelasnya bersih, saya maunya disiplin, saya maunya tidak ada pembulian, bisa seperti itu.